pasti Allah itu mentakin itu tuh, Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa. Seperti apa? Ya, seperti ini nanti ya. Kata al-mutakin itu terdapat di dalam Al-Quran ada tiga. Yang pertama di surat Al-Imran ayat 6 dan At-Taubah di ayat 4 dan di ayat 7. Oke, lanjut. Secara bahasa kurang gede kan? Menurut data yang saya kopas ya, al-mutakin ini berasal dari kata takwa. Jangan dilihat takwa atau takwa atas perintah Allah yang disebutkan di dalam kamus Al-Anzar halaman 1076. Dan ada juga ittaqo sorotakia, yaitu menjadi orang yang bertakwa yang disebutkan di kamus Al-Munawwir ayat 1500 halaman 1577. Dan di kamus Mahfuz Yunus sama ada takwa, yaitu takwa atau takut akan Allah. Secara etimologi atau istilah menurut data yang saya secara etimologi itu secara bahasa yang saya kopas dari ensiklopedia Kisah kata ini merupakan bentuk masdar dari ittaqi yang berarti menjaga diri dari segala yang membahayakan. Berbeda dari takwa. Sementara pakar berpendapat bahwa kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu. Dari apa? Tidak tahu. Nah, kata ini juga berasal dari kata waqayati waqiyah yang berarti menjaga diri, menghindari dan menjauhi, yaitu menjaga sesuatu dari segala yang dapat menyakiti dan mencelakakan. Nah, takwa ini akar katanya adalah wakor wakoya yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 258 kali dalam 8 bentuk turunan. Yang pertama ada asal katanya atko, ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam 2 bentuk. Atkokum, yang itu paling berbakti di antara kamu. Yang kedua atko, yaitu berbakti. Terus ada lagi yang kedua ittaqo, ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 166 kali dalam 56 bentuk perubahan. Banyak jauh. Kau ingat ya? Tatkuna, yang tahu tatkuna. Terlalu panjang kayaknya. Bisa dilihat sendiri di layar. Jika ingin minta filenya, japri saja di WA 08. Promosi. Oke. Tadi yang keberapa? Yang ketiga, takia. Juga ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali dalam 3 bentuk perubahan. Takotihi, takut kepadanya orang-orang berbakti, orang-orang bertakwa. Kata takwa ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali dalam 13 bentuk perubahan. Bisa dilihat di fokus. Terus ada tukota ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 1 kali dalam 1 bentuk perubahan. Terus, sudah berbeda ini ya, sesuatu yang ditakuti. Jadi tidak hanya takwa saja, sesuatu yang ditakuti. Ada asal katanya mutaqi
ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 49 kali dalam 7 bentuk perubahan. Dan ada wakil ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali dan dalam 2 bentuk perubahan. Asal kata wako ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali dalam 13 bentuk perubahan. Nah itu hanya data yang saya temukan di Al-Quran. Sekilas info. Untuk secara istilah atau terminologi yang saya temukan dari ensiklopedia kata takwa mengandung pengertian menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah ke memerintah sholat, kita sholat, zakat, banyak sebenarnya. Contoh saja dua. Ini tidak jelas. Nah, takwa kepada Allah menurut Muhammad Abdul adalah menghindari dari siksaan Allah dengan jalan menghindarkan diri dari segala yang dilarangnya serta mengerjakan segala yang diperintahnya. Selanjutnya hal ini hanya dapat terlaksana melalui rasa takut dari siksaan yang menimpa dan rasa takut kepada yang menjatuhkan siksaan, yaitu Allah. Rasa takut itu pada mulanya timbul dari keyakinan tentang adanya siksaan. Perintah dan larangan Allah dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama perintah dan larangan yang berkaitan dengan alam raya yang disebut hukum-hukum alam. Seperti dinyatakan di dalam Quran surat Fussilat ayat 11, misalnya api membakar atau bulan berputar mengelilingi bumi. Dan yang kedua perintah dan larangan yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama yang ditunjukkan kepada manusia, seperti perintah melakukan sholat yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78. Kumpulan dari perintah dan larangan ini dinamakan hukum-hukum syariat. Sanksi pelanggaran terhadap hukum-hukum alam akan diperoleh di dunia, sedangkan sanksi pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat akan diperoleh di akhirat. Jadi ada hukum alam dan hukum syariat. Jadi, kalau hukum alam itu diganjarnya di dunia, kalau hukum syariat diganjarnya nanti di akhirat. Gitu, menurut ensiklopedia. Dengan demikian, ketakwaan mempunyai dua sisi, yaitu sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Sisi duniawi yaitu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum alam, sedangkan sisi ukhrawi yakni memperhatikan dan melaksanakan hukum-hukum syariat. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya hanya dapat terwujud oleh dorongan harapan memperoleh kenikmatan surgawi serta rasa takut terjerumus ke dalam neraka. Karenanya sebagian ulama menggambarkan takwa sebagai gabungan di antara harapan dan rasa takut. Itu yang saya baca. Saya bacakan kembali. Al-Quran menyebut orang yang bertakwa dengan al-muttaqi. Jawabannya yaitu al-muttaqi. Dan berarti orang yang bertakwa, orang yang bertakwa menggambarkan bahwa orang-orang yang
bertakwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti akan diberi pahala dan tempat yang paling baik yaitu surga. Dan kedua, menggambarkan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan seperti apa? Nanti ke surga. Sekilas info, orang beriman itu belum tentu bertakwa, tapi orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Sekilas info. Oke. Nah, tadi kan Al-Muttaqin itu kan ada di 3 ayat. Di sini menurut yang saya temukan, yang pertama ada di surat Ali Imran ayat 76. Bala man awfa bi ahdihi wattaqal fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di sini disebutkan tafsir Ibnu Katsir, wahai ahli kitab, siapa di antaramu yang menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan niscaya Allah akan mencintainya. Sebenarnya dia mencintai orang-orang yang bertakwa dan menepati janji. Orang-orang yang menepati janji, sudah janji dimintai Allah sudah suka. Tapi lagi kita janji Allah Mohon maaf, Pak Ben. gitu. Keras. Anda bisa ngomong udah maju dia. Tadi mah dia belum maju dia diem aja. Skip. Terlalu banyak sahurnya ini. Udah kemarin bikin konten. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 4 itu menceritakan perjanjian. Perjanjian dari perjanjian itulah lupa kurang lengkap karena kopasnya kurang lengkap. Nah, kalau di At-Taubah ayat 7 ini ceritanya itu tentang perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan kaum muslimin dengan kaum Quraisy saat itu. Jadi menurut yang bisa dibaca di sana ya, lebih besar lagi biar kebaca. Nggak kebaca. Ini cerita singkatnya, panjangnya belum dibaca. Jadi itu Gimana sih, Bi? Efek puasa. maaf ya. Malah ditonton. Apa mau apa Bib? Itu mau apa ya? Mau buka. Adan. Buka aja. Jadi gitu aja mungkin sisanya lupa. Insya Allah. Adit membahas Al-Muttaqin. Ada pertanyaan Al-Muttaqin? Al-Muttaqin apa Al-Muttaqin? Takwa. Al-Muttaqin. Orang yang bertakwa. Orang-orang yang Jadi takwa itu sifat. Nah, pertanyaannya Muttaqin. Kasih pertanyaan ke Habib. Muttaqin. Oh, Beb. Pada hari dulu sebentar. Apa? Tanya Hari, tanya aja.
Jadi tadi kan ada itu disebutkan kalau orang bertakwa itu kan melaksanakan hukum-hukum alam, hukum syariat gitu kan. Oh iya. Nah, Betul. pertanyaannya apa aja sih hukum-hukum alam dan hukum syariat itu gitu? Karma alam itu Kalau bukan dukun. hukum-hukum apa aja? Hukum alam dan apa aja hukum syariat gitu? Hukum alam, hukum alam, hukum alam, Padat. hukum syariat. Ya, Guring. kami tahu dulu beribadah seperti sholat, zakat, berinfak, dan sejalan. Ibadah kepada Allah. Begitu yang kami tahu, begitu. Ada yang lain? Kalau enggak, Apakah takwa itu termasuk khauf, takut? kau takut? Iya, ada. Dan tidak saya jelasin. Oke. Ada yang mau nambahin Kata aja. takwa juga sinonim dengan kata khauf, yang berarti takut. Bahkan kata ini mempunyai pengertian yang hampir sama dengan kata taat. Kata takwa yang dihubungkan dengan kata to'an dan khasyiat digunakan di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur ayat 52. Ya kan, kata takwa apakah dengan kata khauf? Ya. Tuh ada yang mau bantuin. Ensiklopedia. Ada yang mau bantuin Habib? Ada yang mau nanya lagi? Menjelaskan takwa dan apa tadi khauf, takut. Bantuin. Udah? Udah. Oke, cukup. Mau nanya, Tuh makanya ini makanya. yang tadi apa teh? Orang beriman belum tentu bertakwa, tapi orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Kan takwa itu maksudnya kan takut kepada Allah. Itu takutnya itu takut apa? Takut melanggar perintah Allah. Tidak tahu menurut Ustaz. Yang satu ini. Izin nama. Ya. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Orang bertakwa belum tentu beriman. Ya, orang yang bertakwa Enggak. pasti beriman. Orang beriman belum tentu bertakwa. Orang bertakwa pasti beriman gitu kan Bib, tadi? Ya, Ya. Eh. Ya, Kalau orang bertakwa belum tentu beriman, dia bisa takwa. Ayo, gimana? ya karena orang beriman itu hanya meyakini ya belum tentu dia bisa melaksanakan perintah Allah. Sedangkan orang yang bertakwa itu sudah pasti karena dia sedang meyakini yang dia sedang dia imani, yaitu mengiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia artinya takut di sini dalam artian yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu standar takwa, standar keimanan. Dan juga nanti standar takwa di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 seperti itu. Ya, yang takut itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi larangannya dan mengikuti atau mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mungkin Contohnya orang yang beriman belum tentu bertakwa dan orang bertakwa pasti beriman. Contohnya gimana? contoh sholat. Yang tahu itu diwajibkan sholat, Terus? tapi orang hanya sebatas meyakini sholat doangnya. Yang kenceng gimana? Ya, dia hanya meyakini tapi tidak bisa melaksanakan seperti itu. Sedangkan orang yang bertakwa
dia memang benar-benar meyakini, kemudian dalam hati takwa itu adalah buah dari iman, seperti itu. Yaitu melaksanakan sholat. Ada lagi? Contohnya? Ada lagi? Nah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Kalau itu tadi Ustaz, Hah? kan harus melaksanakan hukum syariat itu kan. Nah, hukum syariat tadi kan tadi ibadah gitu. Apa hukum syariat itu cuma ibadah gitu. Kita harus tahu syariat dalam Islam itu apa aja kan gitu Ustaz. Nah, jadi yang ingin bertanya balik kepada teman-teman, apa sih itu hukum, apa sih itu syariat, coba ada yang bisa bantu Pak untuk kami jelaskan gitu. Syariat, syariat apa syariat? Nah, teman-teman biar nggak diem aja gitu kan. Syariat apa syariat? Kita disyariatkan untuk sholat, disyariatkan untuk Syarat- puasa, syariat penganjuran. disyariatkan untuk Apa yang dianjurkan? zakat, disyariatkan. Ada syariat, ada syarat. Syarat. Nah, Syariat itu yang dianjurkan. Apa? Dianjurkan. Dianjurkan. Makanya syariat kan. Apa dia? Apa sih? Syariat dan syariat. Syariat tadi jangan syarat, syariat. syariat itu kan. Apa syariat? Apa tuh Bang? Ya, Anwar, apa syariat? Jadi hukum syariat itu sepengetahuan saya yang sedikit. Jadi hukum syariat itu berkaitan dengan agama yang seperti kata sudah disampaikan bahwa akan disanksi di akhirat nanti, yaitu berkaitan dengan agama. Ya seperti kita yakin ya agama Islam, ketika kita tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, itu akan dibalas nanti di akhirat. Sedangkan hukum alam yaitu berkaitan dengan alam di sini, ya seperti Manusia. ya seperti makhluk yang ada di sini. Itu akan dibalas ketika kita melanggar norma-norma aturan pemerintah gitu, kemudian norma-norma keluarga, norma-norma masyarakat, itu akan disanksi di dunia itu sendiri. Oh, berarti hukum syariat itu adalah aturan yang Allah buat gitu. Kalau tadi misalkan kita pakai hukum alam itu adalah peraturan pemerintah. Bukan seperti itu. Tapi hukum alam juga masih berkaitan dengan hukum syariat, masih diatur. Ya, seperti itu. Kalau diatur berarti kan tadi ada aturan. Aturan itu punya siapa ya? Tidak. Antum pernah sekolah? Pernah ya? Nah, di sekolah itu pasti ada aturan kan? Iya. Nah, ya seperti itu. Kalau antum melanggar, ya, artinya kalau antum melanggar di sekolah itu, pasti antum langsung dihukum. Itu termasuk hukum alam mungkin ya, misalnya. Gak tahu saya. Gak tahu kalau yang benar. Jadi seperti bolos, ya, kayak gitu. Itu kan tadi hukum alam, aturan. Contoh di sekolah. Ini syariat, hukum syariat itu berarti aturannya Tuhan. Ya, Jadi seperti itu. tadi kan kata Bonter, hukum itu kalau syariat itu berarti aturan gitu kan. Apapun ya. Beda deh, udah juga berarti beda ya. Coba bebas sendiri. Digunakan kumpulan dari perintah dan larangan ini dilakukan hukum-hukum syariat gitu. Berarti kan dari perintah itu apa aja kan ada gitu, larangan itu apa aja kan ada gitu. Jadi hukum-hukum syariat itu apa aja gitu kan. Berarti kalau dari perintah tuh yang hukumnya wajib gitu mungkin yang satu. Kemudian mubah,
baru apa lagi? Sunnah, makruh, haram. Nah itu berarti termasuk hukum-hukum syariat yang harus dilaksanakan sama manusia kan itu untuk jadi orang yang bertakwa kan itu berarti. Balik lagi ke tadi yang wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi syariat yang dimaksud dengan Allah itu bukan hukumnya, tapi sesuatu yang perlu dijalankan atau perlu disyariatkan oleh kita, seperti beribadah. Nah, orang yang beribadah nanti akan mendapatkan reward, itu pahala, dan akan mendapat hukuman, yaitu balasan dari perbuatannya. Misalkan orang yang berbuat sholat, berbuat zakat, dia melaksanakannya, mendirikannya itu, nanti dia akan mendapatkan pahala. Dan bila mana orang tidak melaksanakannya, itu akan mendapatkan dosa. Gitu. Meninggalkan sholat satu waktu, meninggalkan membayar zakat, itu akan dapat dosanya. Reward itu dan dosa itu akan nanti dibalasnya di akhirat, yaitu hukum syariat. Kalau hukum alam, misalnya unfair buang sampah di selokan. Karena unfair buang sampah terus di selokan, akhirnya selokannya itu mampet. Ketika hujan itu banjir. Hukum alam itu terjadi karena perbuatan sendiri. Ya, karena keteledoran atau kecerobohan sendiri. Atau misalkan unfair kalau bawa motor tuh ngebut-ngebut, akhirnya ada tiang listrik, diem ditabrak sama dia. Nah, itu bukan hukum tentang agama, tapi hukum bagaimana kita menjalankan kehidupan di alam ini. Apabila kita tidak mengikuti ketertiban yang ada di alam ini, itu akan kembali kepada kita yang mengalaminya. Misalkan banjir, bisa kita kalau selokan di sini mampet tuh nggak dibersihin, daun-daunnya, plastiknya, insya Allah akan banjir. Banjir. Kalau kalian buang sampah sembarangan di selokan itu penuh, ada sampah nggak mau dibuang, itu akan banjir. Bukan Allah yang mendatangkan banjir, tapi karena perilaku kita yang tidak membersihkannya itu mengakibatkan banjir. Kalau kita membersihkannya, kalau kita teratur, tertib, itu tidak akan banjir. Ya, itulah namanya hukum alam dan hukum syariat. Kalau hukum syariat itu ada ada perintahnya, ada larangannya. Contoh bisa gini, Allah menghalalkan semua makanan kecuali tadi apa? Daging babi, bangkai, darah. Ya, yang dipotong selain menyebut dengan nama Allah. Sisanya tuh boleh. Sisanya boleh. Kalau kita memakan yang haram, itu akan dapat penyakit satu. Yang kedua itu dapat nanti dosanya. Karena apa? Karena kita melanggar dari apa yang disyariatkan oleh Allah. Begitu juga minum. Minumlah yang halal bagimu. Tapi kalau kita maunya minumnya arak aja misalnya, minuman keras aja, itu akan berakibat ke dalam tubuh kita juga, dan kita akan mendapatkan dosa. Contoh gini, ada air putih, air keran sama air mineral, sama-sama nih bening. Ya, kalau kita minum air mineral, kita akan baik-baik saja, insya Allah tuh sehat. Ya, kayak kita minum sekarang tuh air mineral kan, udah difiltrasi. Kalau kita minum air keran yang nggak difiltrasi atau nggak dimasak, insya Allah kita akan sakit Nah, itu namanya hukum alam. Sesuatu kejadian karena kecerobohan kita sendiri atau karena ketelodoran diri kita sendiri. Kita yang akan merasakan akibatnya langsung di dunia. Nggak mungkin Ani minum air keran, sakitnya tuh nanti di akhirat. Enggak. Kalau minumnya sekarang, minum air mentahnya sekarang, itu akan sakitnya juga sekarang di dunia ini. Ya, mungkin karena kecerobohan kita itu juga kita akan berbahaya. Misalkan kita jalan ke hutan nemuin sesuatu tuh, misalkan buah, ada yang tahu buah berenuk. Karena lapar kita makan buah berenuk. Karena nggak pengetahuan kita makan buah berenuk, keracunan, mati. Ya, itu karena keteledoran kita. Jadi hukum alam tuh yang ada di dunia ini yang terjadi karena diri kita sendiri, perbuatan diri kita sendiri. Dan biasanya itu kalau hukum alam itu ketika kita melakukan itu nggak lama akan ada akibatnya. Tapi kalau kita misalkan si Habib nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak apa-apa.
Di dunia tuh dia senang-senang aja, hidup-hidup aja, nggak mati nggak. Entar pada waktunya dia mati. Nah nanti di akhirat dia baru akan menanggung semua akibatnya, menanggung semua dosanya itu pada saat itu di akhirat. Dan kita yang berpuasa, yang sholat, yang zakat itu juga akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Ya, itu dia. Saya mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan kehilafan dan kekurangannya lagi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.